dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya. Perkenalkan, saya Yosi Dunita yang akan menjadi host pada episode kali ini. Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh 3 narasumber yang akan berdiskusi mengenai fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mengapa kita sulit lepas dari media sosial. Sebelum masuk ke pembahasan, saya persilahkan kepada para narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan saya Cia Energi. Senang sekali bisa bergabung dalam podcast kali ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Sesti. Terima kasih atas kesempatannya. Halo, saya Sandi sebagai narasumber ketiga. Baik, terima kasih. Nah, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman. Pernahkah kalian membuka TikTok beberapa menit saja, tetapi tanpa sadar 1 jam sudah berlalu? Atau ketika sedang mengerjakan tugas, kalian justru berakhir scrolling media sosial? Fenomena ini ternyata dialami oleh banyak orang. Berdasarkan data tahun 2026, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai sekitar 127 juta pengguna atau sekitar 6,29% dari total populasi Indonesia. Selain itu, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu sekitar 21 jam 50 menit per minggu untuk menggunakan media sosial. Lalu, mengapa kita begitu sulit lepas dari media sosial? Untuk itu, mari kita bahas pada episode kali ini. Saya mulai dari narasumber yang pertama, yaitu Cia. Menurut Anda, apa itu media sosial? Baik, menurut saya sendiri, media sosial adalah platform digital yang berbasis internet yang menggunakan untuk berinteraksi, berkomunikasi, serta membuat dan membagikan berbagai jenis konten media sosial seperti teks, gambar, audio, maupun video. Lalu mengapa media sosial sangat populer di masyarakat? Nah, karena media sosial menawarkan banyak kemudahan. Bisa kita berkomunikasi secara cepat, mendapatkan informasi terbaru, mencari hiburan, bahkan belajar dan berbisnis melalui media sosial. Oleh karena itu, media sosial merupakan bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Benar sekali, bahkan saat bangun tidur, kita sering langsung membuka media sosial sebelum melakukan aktivitas lainnya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber kedua, yaitu Sesti. Menurut Anda, apa yang menyebabkan seseorang sulit lepas dari media sosial? Ada beberapa faktor. Yang pertama itu algoritma media sosial. Algoritma akan mempelajari apa yang kita sukai dan menampilkan konten yang kita minati yang menarik. Oh, jadi sebenarnya apa yang muncul di beranda kita sudah disesuaikan dengan kebiasaan kita ya? Betul. Selain itu ada faktor dopamin. Ketika kita mendapatkan notifikasi, komentar atau tanda suka, otak akan menghasilkan dopamin yang membuat kita merasa senang. Menarik sekali. Selain dopamin, ada juga istilah FOMO yang sering kita dengar. Menurut Anda, apa itu FOMO? FOMO atau fear of missing out adalah rasa takut ketinggalan informasi, tren, atau pengalaman yang dialami oleh orang lain. Karena takut ketinggalan, seseorang terus memeriksa media sosial untuk mengetahui hal-hal terbaru. Jadi algoritma, dopamin, dan FOMO menjadi alasan utama mengapa banyak orang sulit melepaskan diri dari media sosial. Betul sekali. Baik, sekarang saya beralih kepada saudara Sandi. Menurut Anda, apa saja dampak negatif dari media sosial? Media sosial memiliki banyak manfaat, yaitu diantaranya yang pertama bisa memudahkan kita berkomunikasi jarak jauh, dan juga informasi menjadi cepat tersebar, dan juga menjadi sarana dalam belajar. Lalu bagaimana dengan dampak negatifnya? Jika digunakan secara berlebihan, media sosial dapat menyebabkan kecanduan, dan itu hal menimbulkan kurang rasa percaya diri dan rasa cemas yang berlebihan. Ya, menurut saya dampak yang sering dirasakan oleh mahasiswa adalah berkurangnya fokus untuk belajar karena terlalu sering membuka media sosial. Ya, kebanyakan mahasiswa niat awalnya ingin belajar, tapi malah membuka hal-hal yang kurang bermanfaat sehingga tidak melenceng dari niat awalnya. Lalu apa solusi yang akan kita lakukan agar tidak bergantung pada media sosial? Yaitu yang bisa kita lakukan
mengurangi waktu penggunaannya, dan mencoba melakukan hal-hal positif seperti berolahraga atau memancing. Nah, selain itu, kita juga perlu selektif dalam memilih akun media sosial agar konten yang kita lihat lebih bermanfaat. Dan yang terpenting kita harus menyadari bahwa media sosial itu hanyalah alat. Kita yang mengendalikan media sosial, bukan sebaliknya. Saya setuju. Dengan penggunaan yang bijak, media sosial dapat memberikan banyak manfaat tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast. Dari pembahasan hari ini, kita dapat memahami bahwa sulitnya melepaskan diri dari media sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti algoritma, dopamin, dan FOMO. Media sosial memang memberikan banyak manfaat, tetapi jika digunakan secara berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif. Karena itu, kita perlu menggunakan media sosial secara bijak dan seimbang agar manfaatnya lebih besar daripada dampak negatifnya. Terima kasih kepada narasumber kita yaitu Cia, Sesti, dan Sandi yang telah berbagi informasi pada episode kali ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah menyimak podcast ini sampai selesai. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.